Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT yang bahawa pada kesempatan ini kita masih diberi kesihatan dan kesempatan sehingga kita pada hari ini masih dipertemukan dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat, tempat yang mulia yaitu tempat solat, dan waktu yang mulia yakni waktu yang sangat baik untuk bermunajat. Mudah-mudahan kita masuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini, pertama sekali khatib mengajak pada diri khatib sendiri, marilah kita kemudian kepada para hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ali Imran 102. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun topik daripada khutbah pada hari ini, khatib mengambil makna Idul Fitri. Hari ini kita berada di ujung Ramadan. Insya-Allah 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Umat Islam telah melakukan ritual besar selama 1 bulan penuh, yaitu Siam Ramadan plus seluruh rangkaian ibadah dan amal kebajikan lainnya seperti salat-salat sunnah, tadarus Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Pada bulan Syawal ini kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan kemenangan dan kembali kepada fitrah semula, Idul Fitri. Idul Fitri adalah karena adanya siam Ramadan, maka tidak ada nilai dan identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan siam Ramadan. Kenapa orang mukmin saat ini dikembalikan kepada fitrahnya? Mari kita flashback atau kaji kembali atau kaji ulang. Selama bulan Ramadan hingga Syawal, seluruh karunia dilimpahkan oleh Allah kepada umat Islam. Paling tidak 7 macam kebaikan. Pertama, rahmat yang telah diturunkan pada putaran 10. Yang kedua, maghfirah diturunkan pada putaran ke-10. Yang kedua, yang ketiga, pembebasan yang telah diturunkan pada putaran ke-10 terakhir. Yang keempat, Lailatul Qadar yang diturunkan pada malam-malam ganjil, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan
setara dengan 83 usia manusia. Yang kelima, zakat fitrah yang dapat membersihkan dosa-dosa dan mengembalikan fitrah manusia. Yang keenam, pahala puasa 6 hari Syawal yang nilainya setara dengan puasa 1 bulan, 1 tahun. Yang ketujuh, halal bihalal, masing saling memaafkan di antara kita dan dapat menghapuskan dosa sesama kita. Bagi umat Islam, sekarang ini sedang memasuki babak baru, babak kembali ke fitrah yang suci. Karena muara ibadah berpuasa Ramadan adalah terbentuknya Muslim yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala bahawa di antara ciri bertakwa di antaranya ada 4. Ciri pertama, menginfakkan sebagian harta baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Maknanya adalah orang yang selalu rajin beramal secara ikhlas lillahi ta'ala. Kebiasaan bersedekah ini juga dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, yang rutin bersedekah meski hanya dengan sebiji kurma sekalipun. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi menyebutkan bahawa harta yang dikeluarkan untuk kepentingan sedekah tidak akan mengurangi sedikit kekayaan seseorang, melainkan justru menjadi investasi akhirat yang akan dinikmati hasilnya. Ini tentu sangat berbeda dengan kondisi dunia ini. Jika seseorang menginvestasikan uangnya di bank yang ada di dunia ini, pada suatu waktu jika bank tersebut harus gulung tikar ataupun likuidasi, maka para investor ini akan ikut merugi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulati mi'ah habbah wallahu yudha'ifu lima yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Allah menjelaskan bahawa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya bagi Maha Mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi infak untuk kepentingan jihad fi sabilillah, pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, musala, madrasah, rumah sakit, lembaga-lembaga sosial lainnya yang diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri takwa yang kedua adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengeluarkan yang menguasai hawa nafsunya, yaitu orang-orang yang jika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sabar dan tidak emosi dan keluh kesah. Orang-orang inilah oleh Rasulullah SAW disebut sebagai orang kuat. Pada bulan Ramadan ini, umat Islam telah menjadi orang yang kuat selama sebulan karena mereka mampu mengendalikan diri dan menguasainya. Menguasai hawa nafsu. Dalam kesempatan ini,
Nabi pernah bersabda, barang siapa mampu menahan diri, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan nyaman. Ciri takwa yang ketiga, berkaitan dengan sifat sabar dan mampu mengendalikan diri ini adalah sifat yang sikap lapang dada sebagai ciri ketiga dari orang yang bertakwa. Orang-orang tersebut oleh Nabi dikategorikan sebagai kelompok orang terhormat yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat, mereka segera dipanggil oleh Allah untuk menempati surganya. Sabar menurut Imam Al-Ghazali meliputi 7 macam, yaitu sabar untuk tidak memenuhi kemauan nafsu, perut dan farji yang disebut dengan al-ifah. Sabar menahan diri permusuhan dan seteru yang disebut dengan asyara'a. Sabar menahan diri dari amarah dan angkara murka yang disebut dengan al-hilm. Sabar menahan diri dari hidup mewah dan berlebihan yang disebut dengan az-zuhud. Sabar dengan tetap ikhlas menerima bagian rezeki yang telah ditunjukkan oleh Allah yang disebut dengan al-qanaah. Sabar dari menyimpan rahasia menerima permintaan maaf orang lain yang disebut dengan kismatul sirri. Kemudian ciri orang bertakwa yang keempat, orang-orang yang sanggup bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Dalam suatu riwayat diceritakan oleh Anas radhiyallahu bahwa ketika ayat diturun, iblis menangis seketika sebab dia merasa tidak mampu untuk terus menggoda manusia karena ampunan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus diberikan kepada hamba-Nya yang mau bertaubat. Sebagai sabda Nabi, setiap anak Adam itu pernah berbuat dosa atau bersalah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Maka di sini Allah menjanjikan kekuatan bagi orang yang selalu membaca kalimat taibah, tahlil, tahmid, tasbih dan istighfar, karena iblis tidak akan pernah mampu menggodanya. Memang iblis pernah bersumpah akan senantiasa menggoda anak Adam sepanjang hidup manusia. Tetapi Allah pun menjamin akan senantiasa mengampuni dosa-dosa anak Adam selagi masih mau meminta ampunan kepadanya. Maka bulan Syawal ini merupakan momentum yang paling tepat bagi umat manusia untuk saling memaafkan di antara mereka. Berhalal bilhalal sebagai bentuk penghapusan dosa secara horizontal dan massal. Dalam Idul Fitri, umat Islam memulai lembaran baru ini dengan mengisi amal-amal saleh, tradisi silaturahim, saling berkunjung ke tempat saudara, tetangga dan kawan karib. Memuliakan tamu adalah perilaku positif yang diajarkan oleh Islam. Umat Islam berlatih untuk tetap menjalankan kesabaran dalam berbagai hal, karena orang sabar adalah kekasih Tuhan. Suatu hari Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang bangkrut atau pailit? Para sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang seluruh harta bendanya habis. Kemudian Nabi bersabda, bukan itu. Orang disebut bangkrut ialah orang bangkrut adalah orang yang saat menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, puasanya, zakat dan hajinya, tetapi pada waktu hidup di dunia ia suka berbuat zalim, mengganggu saudaranya, tetangganya, merampas hak orang lain. Pada saat dia meninggal, belum sempat meminta maaf kepada mereka. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada zaman moden ini, tradisi positif seperti silaturahim yang telah dibangun oleh orang tua kita, orang kita dulu, sudah semakin punah. Hal ini karena kehidupan modern cenderung materialistis dan individualitis. Oleh orang bersedia berteman jika ada kepentingan kerja atau bisnis. Di kota-kota besar misalnya,
antara tetangga satu dengan tetangga lainnya tidak saling mengenal karena rumah mereka sudah dibatasi oleh pagar dan dinding tembok yang tinggi. Sebagaimana yang diramalkan oleh Alvin Toffler bahawa zaman moden akan melahirkan manusia-manusia impersonal, manusia yang merosot dari nilai-nilai kemanusiaannya. Pengaruh IT dan perangkat media sosial lainnya seperti handphone dan Android juga mereduksi nilai silaturahim yang telah lagi face to face tetapi sudah digantikan dengan Facebook dan aplikasi lainnya termasuk pembelajaran sekolah dengan e-learning. Namun beruntung umat Islam masih memiliki tradisi yang baik yang perlu dilestarikan untuk mengatasi dampak modernisasi tersebut. Seperti tadarus Al-Quran, tahlil, yasin berjamaah, majlis-majlis taklim baik di tingkat RT maupun RW. Tradisi tersebut merupakan salah satu bahagian dari bentuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah dari sekian tradisi baik lain yang ada dalam ajaran Islam. Tradisi silaturahim, saling berkunjung ke saudara, tetangga dan kawan, memuliakan tamu adalah merupakan perilaku yang positif. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, jika orang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka supaya menjalin silaturahim. Akhirnya, semoga ibadah puasa kita sebulan Ramadan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari selama 10 bulan ke depan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatihi wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwas samiul rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibul adat. Allahumma ja'al amana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil alaina min barakatis sama'i wa rahmin lana min khairil ardi wa barik lana fi masalihi wa rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. الله أكبر الله